Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa lagi dengan Aang Munawar yang selalu memberikan inspirasi tanpa konspirasi. Hari ini saya berada di kebun Ciomas, unit PPKS Unit Bogor, PT Riset Perkebunan Nusantara. Nah, hari ini saya ingin melihat secara langsung ya bagaimana perkembangan kebun kopior di Ciomas ini. Dan saya di belakang saya ini adalah kopior tahun tanam 2017. Kemudian di sebelahnya lagi ini juga 2017 tetapi lebih pendek. Dan ini 2017 juga lebih pendek. Ya. Nah, jadi nampaknya ini menjadi pohon induk terpilih. Karena apa? Karena dia berbuah lebih cepat dan juga konsisten menghasilkan buah setiap bulannya bisa dipanen. Ya. Jadi saya melihat ini sekelilingnya ini semuanya kopior. Ya. Ada yang jenisnya hijau, ada yang jenisnya coklat, ya. Kemudian ada yang jenisnya kuning. Nah, di sini ada yang kuning juga, ya. Jadi luar biasa ini. Ini juga kuning. Ya. Nah, ini kuning. Yang jelas semuanya kopior. Ya. Nah, sehingga saya memiliki keyakinan bahwa investasi kopior ini sangat menguntungkan. Dan jika dikelola dengan sangat baik, ya, maka tidak perlu harus sampai 4 tahun. Ya, bisa kurang dari 4 tahun, sudah bisa menghasilkan. Ya, jadi bagaimana semua ini kopior. Ya, nah, jadi kenapa kopior ini bisa menghasilkan dan kenapa saya memilih bibitnya dari PPKS Unit Bogor ini? Karena yang pertama adalah kebunnya, ya, jadi pohon induknya sudah terpilih, sehingga hanya pohon yang menghasilkan banyak buah dan cepat, ya, cepat menjadi tanaman menghasilkan itu yang menjadi bibit, ya. Nah, coba kita lihat di sini juga. Ya, masih sangat pendek. Ini semuanya sudah menghasilkan. Ya, kemudian di sebelah sananya juga semuanya menghasilkan kopior. Jadi yang pertama adalah pohon induknya sudah terpilih. Ya, yang kedua, ya, di dalam cara mengkulturkan di sini sudah berpengalaman karena dulu ini merupakan pusat penelitian bioteknologi dan industri, ya. Kemudian juga yang ketiga adalah bahwa pengendalian, ya, pengendalian terhadap hamanya sudah teruji. Ya, kalau tidak teruji tidak mungkin kebun ini bisa tumbuh dan berkembang, ya. Termasuk produk-produknya untuk pengendalian hama, untuk pertumbuhan tanaman kelapa kopiornya ini sudah teruji, ya. Nah, sehingga tentu saja saya menyarankan untuk membeli produknya dari sini, ya, karena ini sudah bisa dibuktikan, ya. Nah, kemudian juga
selanjutnya adalah pada saat ini bibit yang dihasilkan oleh PPKS unit Bogor ini sudah lebih terstruktur. Karena kalau dulu harus lama menunggu, sekarang menunggu antriannya lebih dipersingkat. Artinya PT RPN ini sudah melakukan transformasi sehingga pelayanan yang semakin bagus, ya, memperpendek waktu tunggu. Karena lamanya menunggu ini kan bukan menambah nilai, dia mengurangi nilai, sehingga tentu saja, ya, saudara-saudara sekalian, untuk melakukan investasi di kelapa kopior ini segera, ya, karena pasti nilainya jauh melebihi dari investasi tanaman kelapa dalam kelompok palma misalnya, ya. Dan ini kalau kita mau melakukan investasi, maka selama masa TBM, karena ini, ya, jaraknya 7 kali 6 meter, berarti selama masa TBM investor akan mendapatkan pendapatan dari menanam tanaman selak. Ya, tanaman selaknya, apapun tanaman selaknya, bisa jagung, bisa kedelai, bisa ubi, talas, itu bisa menghasilkan lebih cepat sehingga investor bisa menghasilkan quick yield, ya, sehingga mengurangi beban pada investor untuk investasi, ya. Nah, oleh karena itu maka, ya, tinggal niat, bismillah, kemudian juga melakukan pengembangan pasar sehingga paling lama 4 tahun kemudian sudah menghasilkan, sudah ada pasarnya. Tentu saja semua pengusaha akan menghasilkan cuan yang luar biasa. Dan ingat bahwa investasi di kelapa kopior ini hasilnya tiap bulan menghasilkan uang, ya. Jadi dalam masa mulai dari dia kembang sampai dipanen itu 11 bulan. Sehingga dalam setahun itu panennya berarti ada 13 kali. Ya, oleh karena itu kalau kita lihat berapa sih satu tandannya? Kalau di sini satu tandannya itu 1, 2, 3, 4, 5, lebih dari 10. Ya. Jadi satu tandan lebih dari 10. Ya, ada yang 15. Ya. Jadi kalau rata-rata 10 saja dengan harga 30, luar biasa, ya. Dan produk-produk lainnya bisa menghasilkan uang seperti airnya, batok kelapanya, sabutnya, termasuk juga, ya, daun dari kelapa kopior ini bisa jadi sapu lidi. Jadi ternyata memang produk ini banyak manfaatnya dan banyak bisa menghasilkan duitnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.